Halo para manusia-manusia yang hatinya masih utuh atau minimal yang hatinya udah banyak tambalan pakai power glue tapi tetap maksain senyum. Selamat datang di sesi curhat paling gak sehat hari ini. Dosa-dosa kecil versus dosa akhir zaman. Kalian tahu nggak? Manusia itu makhluk paling pemaaf sekaligus paling pendendam. Kita bisa maafin temen yang minjem duit 100.000 tapi baliknya 2 tahun kemudian. Itu pun pas ditagih dia lebih galak dari debt collector. Kita bisa maafin tukang bakso yang naruh seledri padahal kita udah bilang, nggak pakai ijo-ijo mas. Tapi ada satu garis merah yang kalau dilewati, maaf lu nggak bakal laku meskipun lu sujud di atas paku karatan. Ya, hari ini kita bahas the final boss dari segala kesalahan, perselingkuhan. Banyak orang bilang, maafin dong, kan dia kilaf. Heleh, kilaf itu kalau lo mau beli sabun cuci muka, malah kebeli sabun cuci piring. Itu kilaf. Kalau lo buka aplikasi chat, ganti nama selingkuhan jadi tukang servis AC, terus janjian di kafe yang jauh dari peradaban, itu bukan kilaf, Bambang. Itu namanya proyek strategis nasional. Stay di sini karena hari ini gue bakal bongkar kenapa selingkuh itu dosa yang gak punya tombol andu dan kenapa beberapa dari kalian mungkin adalah pelakunya, tapi masih merasa jadi korban. Kenapa kita susah maafin? Gini ya, maaf itu ibarat kertas. Lu remet-remet, terus lu setrika lagi, emang sih halus lagi, tapi bekas leceknya tetap ada. Apalagi kalau masalahnya selingkuh. Itu bukan cuma kertas lu remet, tapi lu kasih ke kucing buat dipipisin, terus lu bakar. Bisa balik normal? Kagak bisa. Kenapa selingkuh itu fatal? Karena yang dihancurin bukan cuma status hubungan, tapi sistem operasi atau OS di otak pasangan lu. Bayangin lu punya HP, terus kena virus yang bikin semua data lu hilang. Lu servis, HP-nya nyala lagi. Tapi tiap kali lu denger bunyi notifikasi, ting! Jantung lo langsung deg-degan kayak mau copot. Siapa nih? Vendor? Apa cewek yang kemarin dia bilang cuma temen TK-nya? Selingkuh itu ngerusak rasa aman. Dan rasa aman itu lebih mahal dari harga iPhone 16 Pro Max yang dibeli pakai paylater. Sakitnya selingkuh itu bukan pas lo tahu dia jalan sama siapa. Tapi pas lo lagi sendirian di kamar, terus lo sadar. Ternyata selama ini gue gak cukup buat dia. Kurang gue apa? Dan di saat itu juga, ego lo hancur berkeping-keping kayak kerupuk kaleng yang diinjek gajah. Pemicu debat, the controversial part. Sekarang masuk ke bagian yang bakal bikin kalian ngetik hujatan di kolom komentar. Siap? Gue percaya gak ada yang namanya selingkuh gak sengaja. Banyak orang bilang, gue selingkuh karena pasangan gue cuek. Wait, kalau pasangan lo cuek, solusinya itu ngomong atau putus, bukan nyari onderdil cadangan di luar. Dan ini yang paling kontroversial, gue rasa orang yang pernah selingkuh sekali, dia bakal selingkuh lagi. Kenapa? Karena dia udah tahu rasanya selamat dari dosa. Dia udah tahu adrenalinnya. Selingkuh itu kayak narkoba, tapi gak perlu beli ke bandar. Cukup modal, lagi apa? Ke mantan, efeknya udah bikin melayang. Buat kalian yang diselingkuhin terus milih buat bertahan demi anak atau demi nama baik. Gue mau bilang, kalian bukan pahlawan. Kalian cuma penakut yang lagi nunda kehancuran. Waduh, pedes ya. Tapi coba pikirin. Lu bertahan sama orang yang udah nginjak-nginjak harga diri lo, itu namanya self-torture. Lo lagi ngajarin anak lo kalau gak apa-apa kok disakitin, yang penting keluarga kelihatan utuh di Instagram. Itu racun, men. Dunia butuh orang jujur, bukan keluarga pajangan. Daftar kesalahan lain yang gak masuk akal. Selain selingkuh, ada juga kesalahan fatal yang sulit dimaafin, tapi levelnya agak konyol. Temen yang spoiler film yang lagi lo tunggu-tunggu. Lo udah nabung, udah pesen tiket IMAX, dia dengan santainya bilang, si tokoh utamanya mati di tengah film. Orang kayak gini harusnya ditaruh di pulau terpencil terus disuruh dengerin lagu Baby Shark 24 jam nonstop. Orang yang pinjem barang, tapi baliknya rusak atau hilang. Duh, sorry ya, charger lu ke bawah sepupu gue ke Papua. Bro, itu bukan sorry, itu pengumuman perang. Mantan yang tiba-tiba ngechat P, atau lagi apa, pas kita udah mulai bahagia. Ini kesalahan fatal. Lo itu mantan, bukan iklan YouTube yang bisa muncul tiba-tiba pas lagi asik-asiknya nonton. Pencet tombol skip sekarang juga.
Tapi balik lagi ke selingkuh tadi. Kenapa ini jadi the unforgivable? Karena dalam perselingkuhan ada pengkhianatan intelektual. Lo dibohongin setiap hari. Lo nanya, udah makan? Dia bilang udah. Padahal dia lagi makan sama orang lain. Lo ditatap matanya, dia bilang I love you. Padahal di otaknya ada playlist nama orang lain. Itu jahatnya nggak ngotak. Moral of the story. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah, kepercayaan itu kayak kaca. Sekali pecah, lu bisa lem lagi, tapi lu bakal luka pas nyentuhnya. Buat kalian yang lagi selingkuh, berhentilah merasa jadi agen rahasia. Lo bukan James Bond, lo cuma orang yang bingung cara menghargai komitmen. Capek lo main petak umpet mulu, mending energinya dipakai buat kerja biar cicilan motor cepet lunas. Buat kalian yang diselingkuhin, maafin boleh, tapi jangan kasih kunci rumah lagi. Maafin itu buat ketenangan lo, bukan buat ngundang dia balik ngancurin hidup lo yang kedua kalinya. Karena ada kesalahan yang emang diciptakan untuk tidak dimaafkan, supaya kita belajar cara meninggalkan sesuatu yang emang udah busuk. Oke, segitu dulu bacotan gue hari ini. Yang setuju silahkan like, yang nggak setuju atau lagi ngerasa kesindir, silahkan ngamuk di kolom komentar. Gue butuh engagement biar algoritma gue naik. Gue pamit, ingat, setia itu gratis, selingkuh itu bayarnya mahal. Pakai mental health lo sendiri. Ciao!